Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kembali dilaksanakan. Ya, tolong bagi anak-anak yang masih tidur mohon untuk bangun. Yang baru bangun tidur silakan ke kamar mandi, cuci muka, pipis dulu ya biar seger. Pagi-pagi itu enaknya itu seger. Kalau bisa sekalian mandi. Pada pagi hari ini Pak Fahri ingin menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu tentang sujud. Ya. Silakan untuk disimak dengan seksama, jangan ada yang tidur lagi. Ya. Materi yang akan kita bahas ada 3 macam, yaitu nanti pengertian sujud, macam-macam sujud beserta pengertiannya, dan tugas bab sujud itu seperti apa nanti ya. Sujud pengertiannya yaitu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah manusia itu boleh bersujud ya, dan wajib hukumnya sujud itu ketika sholat loh ya. Adapun kepada sesama manusia atau teman itu diperintahkan untuk saling menghormati bagi yang sudah tua atau yang usianya lebih tua dari kita. Pada saat kita sujud, maka dahi, hidung, telapak tangan, kaki, lutut semuanya menempel ke tanah. Inilah posisi yang paling ideal. Ya. Sujud itu misal kalau dahi tok, kakinya tidak nempel, lututnya tidak menempel, terus telapak tangannya tidak menempel, cuma dahi saja, itu bukan sujud. Itu arkoprol ya namanya, seperti itu. Terus macam-macam sujud itu ada 3, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, seperti itu ya. Tolong untuk disimak, jangan ada yang tidur apalagi sampai tidak bangun-bangun. Pengertian sujud syukur itu mengandung arti sujud yang dilakukan oleh seseorang yang tengah mendapatkan sebuah keberuntungan atau keberhasilan yang dicapainya atas karunia yang telah diberikan Allah, sehingga membuat dirinya itu sangat senang ya. Atau ketika orang tersebut telah diselamatkan oleh Allah dari bahaya yang menimpa dirinya, itu ya yang namanya sujud syukur. Banyak orang mengatakan nikmatnya sholat itu ketika sujud, tapi sebenarnya nikmatnya sholat itu bukan ketika sujud saja, tapi ketika kita merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita dan hadirnya Allah itu di hadapan kita. Seakan-akan Allah itu ada di depan kita terus kita sujud. Seperti itu. Ketika kita sholat dan kita pun juga merasakan gemeretek kalau kita itu butuh Allah. Ya. Hukumnya sujud itu adalah sunnah. Lebih baik jika orang tersebut melakukannya, meskipun sunnah orang tersebut harus berusaha untuk memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Sujud syukur ini dilakukan di mana saja. Yang penting suci dan bersih. Kalau di lapangan boleh enggak Pak? Itu tergantung ya. Kalau di lapangan untuk sholat id ya boleh, tapi untuk habis sepak bola terus kita mencetak gol terus kita sujud syukur itu juga boleh, tapi ya dilihat dulu ada teleknya enggak. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, tapi kalau ada teleknya terus kena dahinya ya diketahuan sama orang ya. Dalam surat Ibrahim ayat 7
menjelaskan tentang kita harus senantiasa bersyukur. Ayatnya gimana ayatnya? Silahkan kalian cari ya di situ. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mencarinya di Quran ya, bukan di YouTube ini atau di PowerPoint ini ya. Ingat, orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya. Apabila dia kufur, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Ingat ya, orang yang bersyukur itu ditambah nikmatnya manakala dia selalu mengucapkan kata alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah Gusti Allah memberikan nafas kepadaku. Itu juga termasuk rasa syukur. Ya. Tapi kalau syukurnya itu pengen nambah, terus tidak puas dengan apa yang dia capai, terus dia caranya seperti korupsi ataupun yang lain, itu namanya kufur. Tidak menikmati apa yang sudah diperolehnya dan ingin menambah lagi, dan nanti pada akhirnya dia termasuk orang yang kufur nikmat ya. Kufur dalam orang untuk bersyukur kepada Allah. Itu tata caranya yaitu niat dulu, terus membaca takbiratul ihram, terus sujud. Dan gimana bacanya? Ini sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sebenarnya ada tambahannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ya. Terus setelah itu duduk lagi, terus dilanjutkan dengan salam. Ingat, ini dibaca 3 kali ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu dibaca 3 kali, terus duduk dan salam ya. Itu tata caranya bagi yang mau melaksanakan. Bagi yang mau melaksanakannya di masjid, monggo, tapi kalau bisa setelah sholat wajib ya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika sedang membaca atau mendengar bacaan ayat Al-Quran, yang mana ayat tersebut terdapat bacaan sajadah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Sebenarnya sujud tilawah ini sujud yang dilakukan ketika sholat ya. Kalau di luar sholat itu kita baca tasbih saja. Ayat sajadah itu seperti apa? Ayat sajadah itu kalau dalam Al-Quran kalian bisa melihat, silakan dibuka Al-Qurannya ya. Dibuka terus dilihat di surat Al-Alaq ayat terakhir. Fasjud, apa ya itu bacanya? Fasjud waqtarib. Di situ ada gambar waru ya, waru dalam kartu remi itu loh ya. Ada waru. Itu menandakan bahwasanya itu ayat sajadah, dimana ketika kita membaca itu kita harus sujud tilawah. Sujud tilawah itu pas kapan? Ketika sholat. Kalau kalian pengen merasakan sujud tilawah, silahkan kalian ke Pondok Pesantren Kerapia ya. Di situ ada sujud tilawah. Sujud tilawahnya itu ketika sholat tarawih ya. Besok kalian pas puasa sholat tarawih di masjid pondok, kalau sudah tidak pandemi, silakan ke sana dan merasakan bagaimana sujud tilawah itu seperti apa ya. Tapi ketika kalian mendengarkan ayat sajadah, kalian cuma membaca tasbih saja, tidak usah sujud, tidak apa-apa. Nih hukumnya sujud tilawah sama dengan sujud syukur, yaitu sunnah.
Alangkah baiknya untuk melakukan sujud meskipun tidak ada hukum wajib. Perlu diketahui bahwa ketika kita sedang sholat berjamaah, lalu ketika imam sampai pada ayat sajadah, ya, dan imam melakukan sujud tilawah, maka makmum harus mengikutinya, ikut sujud juga. Tetapi ketika imam membaca ayat sajadah namun tidak sujud, maka makmum tidak boleh untuk melakukan sujud. Cukup membaca tasbih sebanyak 3 kali. Tadi ya seperti apa yang saya sampaikan tentang ini. Terus tata caranya adalah niat dahulu, ya, terus takbir, sujudnya 1 kali saja, tidak boleh 2 kali. Bacaannya yaitu sama ya, tapi sebenarnya bacaannya cuma gini: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ketika dia atau kalian tidak dalam keadaan sholat. Kalau dalam keadaan sholat kalian baca ini: Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa basawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca 1 kali saja. Kalau tadi sujud syukur itu tadi bacanya 3 kali, ya. Tapi cuma 1 kali sujud. Ini juga sama, 1 kali sujud. Itu ya. Itu yang membedakan antara sujud tilawah, sujud syukur. Nanti beda lagi juga sujud sahwi seperti apa, ya. Nah, ini ayat-ayatnya. Ayat tentang sujud tilawah atau ayat sajadah, ya. Ada surat Al-A'raf ayat 206, ada Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 107, Maryam ada 58 sampai Al-Alaq ayat 19, ya. Itu ada banyak di dalam Quran. Terus sujud sahwi ini secara bahasa dulu. Dalam sujud sahwi itu mempunyai arti lupa atau lalai, atau bisa disebut juga lengah. Sedangkan menurut istilahnya adalah sesuatu yang terlupakan ketika melaksanakan sholat. Artinya sujud sahwi ini dilakukan ketika ada seseorang dalam keadaan sholat kemudian lupa, ya. Sujud ini dilakukan ketika seseorang sedang melakukan ibadah lalu orang tersebut lupa dan ragu. Nah, ini gerakannya atau jumlah rakaatnya yang sedang dilaksanakan. Jadi misal ya sujud sahwi, misal kalian ada kunutnya salat subuh, ada kunutnya, terus kalian lupa sujud sahwi, itu boleh nggak Pak namanya sujud sahwi seperti itu? Lupa karena tidak kunut, itu boleh sujud sahwi, boleh. Tapi kalau lupa untuk tidak sujud sahwi itu juga boleh, karena namanya kunut itu adalah sunnah ya. Boleh kalian tidak kunut, boleh untuk kunut. Tapi kalau lupa kunut terus kalian sujud sahwi itu lebih baik. Tapi kalau misal lupa kunut, lupa sujud sahwi itu juga nggak apa-apa, ya. Kalian bisa menilai dari ucapan saya. Walaupun ketemu ya nanti tak jelaskan lebih rincinya, ya. Kalau ketemu, kalau sudah pandemi selesai, ya. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi: lupa atau ragu akan jumlah rakaat yang tengah dilakukan, lupa dalam melakukan sunnah abaat, tasyahud atau tahiyat awal, termasuk tadi ya kunut juga nih, lupa menempatkan bacaan sholat yang bukan pada tempatnya seperti membaca surat Fatihah dalam posisinya sujud, terus lupa dalam melakukan jumlah gerakan sholat sehingga lupa dan berlebihan seperti itu, ya. Jadi orang yang lupa baik itu dalam keadaan sholat,
baik dalam keadaan kunut, sholatnya wajib ataupun sunnah, itu kalau bisa dilakukan sujud sahwi. Sujud sahwi gimana Pak caranya? Nanti di sini akan kita bahas ya. Caranya yaitu nih ya. Setelah baca tahiyat akhir, jangan salam dulu, tapi sujudlah kembali terus dengan membaca tasbih. Ini bukan takbir ya, tasbih. Maafin Pak Fahri. Bacanya tasbih gimana? Subhanallah la yanamu wala yashu. Ini dibaca 3 kali. Terus duduk di antara 2 sujud, baca 2 sujud, terus sujud kembali. Tadi bacaannya subhanallah yanamu wala yashu 3 kali juga. Terus duduk kembali baru salam, tidak usah tahiyat akhir ya. Seperti itu. Ada yang masih kurang paham, silakan. Bagi yang kurang paham bisa komen di bawah atau melalui WA atau japri ke WA saya ya. Itu bagi yang masih belum paham tentang sujud ini. Tugasnya adalah buatlah sebuah video praktek sujud. Boleh sujud sahwi, sujud tilawah, atau sujud syukur, dipilih salah satu. Jangan dibantu oleh bapak ibu kalian ya, atau orang tua kalian ya. Itu tugas dari saya, dan tolong dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan atau besok akan saya kasih linknya, kalian kirim di situ berupa video. Kalau foto boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalian foto sedang sujud, tapi ingat, ketika sujud kalian harus pakai 1, suci ya, pakainya harus suci, tidak boleh pakai celana pendek ya. 2, kalau pakai celana pendek maka harus pakai sarung ya. Pakai celana panjang boleh nggak Pak? Boleh. Pakaiannya jangan kaos ya. Terus pakai sajadah ya, jangan cuma sujud tok, nggak ada alasnya. Seperti itu ya. Dikirim minggu depan, akan saya kasih linknya untuk pengumpulannya. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.